Ceritanya kamu lagi nunggu roti bawangmu matang sambil memandangi taburan bintang di luar jendela dapur. Lalu terbersit pertanyaan nyeleneh ini. Kira-kira roti bawang ini bisa dikirim keluar angkasa apa enggak ya? Terus kalau udah balik ke bumi, rotinya masih bisa dimakan apa enggak? Nah, kalau ngomongin soal roti bawang, sebagian orang lebih suka diberi keju dan semua penikmatnya udah pasti pengen banget segera memakannya. Rasa bawang putihnya yang nikmat dan paduan roti lembut yang pastinya bikin ngiler. Oke, kita perlu fokus. Tapi gimana caranya ngirim roti ini keluar angkasa sih? Pesawat antariksa pertama milik NASA aja bisa seharga 49 miliar dolar. Kayaknya kita nggak bakal dipinjemin pesawat roket mereka ya. Meskipun cuma sehari, mereka juga punya urusan yang jauh lebih penting kan? Emang bener sih sebagian orang nggak ngelihat roti bawang seserius kita. Tapi tenang aja, kita cuma perlu balon kok. Dan balon yang mau kita gunakan tentu saja bukan balon biasa seperti di acara pesta yang nyediain banyak pizza, burger, hotdog, dan kue-kuean. Referensiku roti semua ya. Nah, di sini kita perlu pakai balon cuaca. Balon jenis ini memang didesain agar bisa terbang sampai ketinggian 38 km. Fungsinya yaitu mengangkat instrumen keluar atmosfer kita untuk mengirim informasi tentang suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Seorang meteorolog asal Prancis mulai bereksperimen dengan balon cuaca pada tahun 1896. Dan berkat penelitiannya ini, kita bisa tahu stratosfer. Tapi dia bakal bangga nggak ya kalau kita pinjem balonnya untuk ngirim roti bawang keluar angkasa? Udah kayak ojol delivery di luar angkasa kan? Dia juga pasti bakal seneng kalau tahu ratusan orang di seluruh dunia ngelepasin balon cuaca untuk melakukan eksperimen sendiri tiap 12 jam. Dan kebanyakan organisasi standar menetapkan batas ruang angkasa kita pada garis Kármán yang letaknya 100 km di atas bumi. Pengiriman roti menuju orbit perlu dieksekusi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tanpa roket yang umumnya bergerak sengebut 27.350-an km per jam, roti bawang kita nggak akan bisa terkirim setinggi dan secepat itu. Oke deh, mending nggak usah pakai roket. Kita masih bisa pakai balon cuaca yang terbang sampai sepertiga jarak luar angkasa. Dan balon ini akan membawa kita ke tepi luar angkasa. Karena atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah. Tes ini bisa dibilang masih lumayan. Lagian kalau balonnya terbang sampai lebih dari 100 km, kita akan semakin jauh dari makanan favorit kita kan? Au, telingaku kenapa nih? Oh, komputerku mulai protes begini ternyata. Aduh, orang ini ngomong apa sih? Aku pernah lihat video pengiriman pizza keluar angkasa dengan metode serupa kok. Kenapa terbangnya cuma sampai tepi luar angkasa? Banyak kamera yang dipakai untuk mendokumentasikan perjalanan objek di video itu dipasangi lensa fish eye. Lensa ini bisa memperbesar kurva bumi pada ketinggian tersebut, sehingga menghasilkan ilusi yang lebih mepet ke ruang angkasa daripada realitanya. Jadi di sini kita udah sepakat ya, nggak perlu lagi ngeributin soal mana yang lebih enak antara pizza dan roti bawang, atau bubur ayam yang diaduk versus nggak diaduk. Oke, sip. Kita lanjut. Saat ini sudah ada balon cuaca yang terpaksa kita beri roti bawang. Saatnya lepas landas. Roti bawang itu mulai meluncur ke angkasa, dan kita jadi terharu setelah melihatnya hilang di balik awan. Dibandingkan dengan roket, kecepatan balon kita memang jauh lebih lambat. Geraknya kira-kira lebih dari 300 meter per menit. Nah, supaya nggak berlarut-larut dengan kepergian roti tadi, kita perlu nebak sejumlah informasi yang akan tersingkap selama perjalanan ini. Setelah 2 jam, balon cuaca kita bisa naik di atas awan, terbang lebih tinggi dari jalur pesawat jet, kemudian melewati lapisan ozon di stratosfer, dan akhirnya mencapai ketinggian 35 km atau lebih. Balon ini akan bertahan pada suhu minus 90 derajat Celcius. Jadi kita perlu nyiapin microwave saat roti ini mendarat di bumi. Balon cuaca juga akan mengembang selagi naik dari ketinggian 2 meter ke 8 meter. Hal ini disebabkan oleh tekanan udara yang mulai turun saat balon terus melambung di atmosfer. Dan untungnya, makanan kita ini akan tetap aman. Waduh, balonnya meletus tuh. Roti bawang kita jatuh bebas dari langit. Kondisi angin mempengaruhi jarak pendaratan roti dari lokasi peluncuran. Tapi diperkirakan nggak melebihi 120 km. Sama seperti percobaan dengan balon cuaca, parasutnya menempel pada kargo.
supaya si roti bisa mendarat mulus dan kembali ke tangan pemiliknya. Setelah itu, kita bisa memakannya sampai kenyang. Duh, perutku mulai keroncongan nih. Dan ternyata, ada hewan liar yang mulai mengintai roti kesayangan kita. Para ahli telah mendesain kemasan khusus untuk percobaan yang dilengkapi dengan GPS dan servo. Kemasan ini akan menutup secara otomatis pada ketinggian 1000 meter di atas tanah. Selain itu, kemasan ini akan melindungi roti bawang saat mendarat di medan ekstrim, serta menjauhkannya dari gigitan hewan. Jadi kemungkinan besar, kita masih bisa melahap roti bawang itu kalau dipindahin. Fakta menunjukkan, balon cuaca yang dipakai untuk eksperimen seperti ini bisa memperparah kerusakan alam liar dan lingkungan. Hewan laut seperti penyu sering mengira bekas balon cuaca di dalam air sebagai ubur-ubur, lalu mereka melahapnya seolah-olah baru dapat makanan gratis. Komponen balon cuaca bisa melukai hewan karena mengandung karet dan asam baterai. Bahkan menurut sejumlah argumen, percobaan balon cuaca sebetulnya cuma bentuk lain dari buang sampah sembarangan. Kalau video ini bikin kamu pengen ngirim bekal makan siang ke si doi via luar angkasa, mending pikir-pikir lagi deh. Perburuannya sudah dimulai nih, bukan berburu hewan liar sih, tapi masih terkait dengan roti bawang tadi, dan kamu harus siap-siap. Hah? Maksudnya gimana tuh? Siap-siap untuk nyari roti bawang super lezat yang baru aja meluncur ke tepi luar angkasa? Atau mungkin perjalanan ini memang udah ditakdirkan gagal sejak awal, yang mana aja juga boleh lah. Yang jelas, roti itu bisa ditemukan setelah mendarat di bumi kalau balon tadi diberi pelacak radio. Alat ini mampu mengirim sinyal dengan posisi GPS di atas tanah yang kemudian tertera pada peta agar kita bisa menemukannya. Dan akhirnya kita bisa tahu lokasi roti bawang itu. Wah, teknologi emang keren. Sekaranglah saatnya. Roti bawang kita ternyata masih utuh. Dan setelah temu kangen dengan penuh haru, kamu siap melahapnya. Apa penantianmu sudah membuahkan hasil? Gimana rasa roti bawangnya? Masih bisa kamu makan nggak? Pasti dong. Lumayan enak kan? Oh, nggak begitu enak ya? Pasti karena kamu lupa nyalain microwave tuh. Rotinya jadi beku karena selama perjalanan banyak terpapar suhu dingin. Wujudnya betul-betul beku, malah bagian tengahnya juga sedingin es. Tapi sebelum sampai ke situ, kita perlu mengamati kalau rotinya nggak kepotong seperti biasa. Roti itu langsung patah seperti ranting. Bahkan ada suara kreknya juga loh. Roti yang hangat dan lembut itu ternyata udah berubah total. Jadi sebaiknya disimpan di kulkas aja lah ya, sebagai pengganti es krim. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik dibuang aja. Meski begitu, kita patut ngerasa bangga setelah berhasil ngirim roti ke tepi luar angkasa dan masih memakannya. Bener kan? Sebelum pingsan karena kelaparan, aku mau pergi beli roti aja deh. Dan pastinya aku nggak akan mengirimnya lagi ke luar angkasa. Kalau kamu gimana? Mau ngirim makanan apa ke luar angkasa sana? Komen di bawah ya.